Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, khususnya Pengarsa Guru Agung Pengarsa Baos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para hujaj, para wakil talqin, Kiai Fahim yang selalu istiqomah membersamai kita semuanya. Para ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang istiqomah melaksanakan manaqib online seluruh dunia setiap harinya. Semoga semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dilancarkan usahanya, dilimpahkan rezekinya yang halal, berkah untuk semuanya, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para penggerak manaqib, Umi Syahid, Teh Hajah Suci, para donatur yang selalu mensupport kegiatan ini, ada Ibu Wahyuni, ada Ibu Hajah Kartini, dan para dermawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga diberikan kelancaran usaha, diganti dengan rezeki yang halal, yang banyak penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, mau ke sana. mohon izin sore hari ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sesuatu yang melalaikan hati kita semuanya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau, wala'ibun, dan main-main. Rasulullah bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahwun wala'ibun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir di dalamnya itu lahwun, senda gurau, wala'ibun, dan main-main. Dua ayat inilah yang diambil, yang dinukil oleh Pengarsa Baos dalam kitab Fadhailus Syuhur, membahas bulan Zulqa'dah di huruf lam yang dimaknai al-lahwu. Lahwu itu adalah senda gurau, perbuatan yang isinya sia-sia. Kalau kita kerjakan pekerjaan tersebut, kita tidak mendapatkan amalan apa-apa, tidak mendapatkan ganjaran apa-apa, tetapi akan ada efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Minimal ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi sia-sia. Hidup dalam keadaan lahwun, penuh senda gurau, main-main saja. Nah, 4 hal inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi lalai kepada Allah, menjadi lupa kepada Allah. Apakah 4 hal tersebut? Merujuk kepada salah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, bahwa hartamu itu
itu dan anak-anakmu itu menyebabkan kamu lupa daripada zikir kepada Allah, daripada ingat kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka orang-orang tersebut digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi lalai? Yang pertama adalah la tulhikum amwalukum. Amwal itu jamak daripada malun, harta. Inilah yang paling umum yang menyebabkan seseorang itu menjadi lalai, menjadi lupa kepada Allah. Gara-gara harta yang diburu, dia lupa dengan kewajibannya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahanlah hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan dengan mengumpulkan harta, dan kemudian ayat berikutnya hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian ketemu dengan yang namanya kuburan, ketemu dengan yang namanya mati. Nah, inilah sifat dasar manusia. Dengan harta yang dia pikir akan membuat dia bahagia, dia habiskan waktunya, habiskan kesempatannya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dia berpikir bahwa standar kebahagiaan, puncak dari kebahagiaan adalah dengan banyaknya harta. Padahal semua itu adalah sesuatu yang menipu, sesuatu yang menyebabkan seseorang lupa kepada Allah. Apakah kemudian kita tidak boleh mencari harta? Apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya? Apakah kita tidak boleh berharta banyak? Nah, inilah yang kemudian pertanyaan yang selalu disampaikan oleh guru kita, bahwa bukannya kita tidak boleh punya harta yang banyak, bukannya kita tidak boleh menjadi orang kaya, malahan kita berharta banyak, menjadi orang kaya itu wajib. Kenapa? Karena dengan harta tersebut kita bisa menggunakan harta itu untuk kemudian beribadah kepada Allah, beramal baik dengan harta yang kita miliki. Yang tidak boleh adalah yang menyebabkan hati kita tertutup dengan mengingat Allah, karena dia akan terus menghitung-hitung berapa jumlah harta yang dimilikinya, berapa deposito yang tersimpan dalam bank, berapa tanah yang sudah diinvestasikan, berapa kripto yang sudah dibeli, berapa LM yang sudah dikumpulkan. Itu semuanya dianggap sebagai sebuah tujuan. Satu-satunya tujuan hidup di dunia ini adalah mengumpulkan harta. Inilah yang diingatkan dari orang-orang yang beriman dari ayat tadi, supaya kemudian jangan terlena dengan harta. Artinya, keseimbangan terhadap harta itu menjadi penting. Bahwa Pangarsa Abah Aos menyarankan, menghimbau kita harus jadi orang kaya, supaya dengan tiud yang kita miliki, kita bisa menjadi wasilah untuk ingat kepada Allah, untuk tidak ghaflah kepada Allah. Apalagi yang menyebabkan seseorang lalai kepada Allah berdasarkan ayat tadi. Setelah harta, yang diingatkan kepada orang-orang yang beriman adalah wala auladukum. Dan janganlah anak-anakmu menjadi penyebab kita menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang lupa kepada Allah. Hati yang terhijab, hati yang tertutup dari mengingat Allah, berdasarkan ayat tadi adalah yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua adalah karena anak-anak yang kita cintai. Keturunan yang kita miliki itu bisa menjadi wasilah kita menjadi lupa kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain mengatakan bahwa perempuan-perempuanmu, anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah di sini adalah dimaknai sebagai ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk kemudian apakah kita menjadi
takwa kepada Allah atau menjadi lupa kepada Allah. Apakah ada orang yang kemudian lupa kepada Allah karena anak-anaknya? Nah, bisa jadi. Kalau misalkan dulu dalam kisahnya Nabi Nuh mendapati anak istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Mendapati anaknya Kan'an itu menolak untuk beriman kepada Allah, menolak ajaran ayahnya. Kalau seorang nabi tidak diingatkan, bisa jadi kemudian Nabi Nuh itu menjadi lalai kepada Allah karena sangat mencintai anaknya. Padahal Allah peringatkan, anakmu tidak lagi menjadi anakmu karena dia telah mendustai kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, inilah yang kemudian kita harus berintrospeksi. Dengan apa yang kita miliki, jangan-jangan selama ini kita berkehidupan, berkeluarga. Ada orang-orang di antara kita, sekitar kita, entah itu suami terhadap istrinya, entah itu istri kepada suaminya, entah itu orang tua kepada anak-anaknya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah, maka ini yang diingatkan. Jangan sampai kita melakukan dua hal tadi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan kemudian memperbanyak anak, dan kemudian lalai kepada Allah karena anak-anak kita, maka inilah kalau kita terjadi, kita akan dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi. Dunia akhirat kita akan rugi, kita tidak mendapatkan apa-apa. Seolah-olah kita akan bahagia dunia dan akhirat dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang banyak, keturunan yang hebat-hebat. Tapi kemudian kita tidak ingat kepada Allah, kita lalai kepada Allah, maka dipastikan berdasarkan ayat tadi, kita semuanya adalah orang-orang yang rugi. Yang ketiga, yang menyebabkan kita lalai kepada Allah adalah makan dan minum dan kemudian bersenang-senang. Banyak makan, banyak minum, banyak healing, banyak halan-halan, dan kemudian perbuatan tersebut, makan, minum, dan jalan-jalan yang kemudian kita lupa kepada Allah, tidak ada zikirnya, maka dipastikan itu adalah bagian daripada penyebab kita lalai kepada Allah. Boleh tidak jalan-jalan, boleh tidak kemudian kita makan dan minum yang banyak. Boleh. Bahkan Abah Jagat pernah menyampaikan, di kemursyiden Abah Aos mah, kita punya riadoh makan enak. Bahkan Pangarsa mencontohkan, beliau pernah ke Eropa, beliau pernah ke Afrika, beliau pernah ke Asia, beliau pernah keliling ke beberapa negara, tidak untuk bersenang-senang. Walaupun jalan-jalan, tapi dalam perjalanan tersebut itu ada misi rahasia yang dalam rangka untuk kemudian mensyiarkan kalimat la ilaha illallah di penjuru dunia dalam rangka napak tilas perjalanan para ahli silsilah. Makan dan minum itu menyebabkan kita jadi kebanyakan gula, kebanyakan glukosa. Glukosa yang tidak dipakai menyebabkan lemak. Lemak yang tidak dipakai itu menumpuk di beberapa anggota tubuh. Yang penumpukan ini menyebabkan kita malas bergerak. Karena makan dan minum kita jadi malas bergerak. Kalau sudah malas bergerak biasanya akan malas beribadah. Dan inilah penyebab daripada kenapa makan dan minum itu menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kita ghaflah kepada Allah. Dan yang keempat, bahwa yang bisa menyebabkan kita ghaflah kepada Allah adalah watula amali, panjang angan-angan. Apa maksudnya panjang angan-angan? Kita mengimajinasikan sesuatu, keinginan kita yang sifatnya hawa nafsu ada menumpuk di dalam angan kita, pikiran kita, sehingga kemudian angan dan pikiran kita itu tertutupi oleh angan-angan itu, dan kemudian kita jadi lupa kepada Allah. Inilah 4 hal yang berbahaya, 4 hal yang harus kita hindari
karena dengan banyaknya harta, dengan kemudian anak-anak yang melenakan orang tua, karena makan dan minum dan bersenang-senang yang lupa kepada Allah. Panjang angan-angan yang menyebabkan kita kemudian menjadi seorang yang tidak realistis. Itu semuanya adalah penyebab daripada ghaflah kepada Allah. Penyebab daripada kita lalai kepada Allah. Ini yang diingatkan, ini yang disampaikan, ini yang dikhawatirkan oleh guru kita, sehingga Abah menulis pesan dalam kitab Fadhailus Syuhur di bulan Zulqa'dah, huruf lamnya adalah lahun, yaitu sendagurau. Kita semuanya adalah orang yang cenderung untuk kemudian geser kepada sesuatu yang melenakan hati kita, yang melalaikan hati kita. Kita masih suka mengumpulkan harta, kita masih lalai dengan anak-anak kita masih suka makan dan minum. Panjang angan-angannya, itu semuanya adalah ada dalam diri kita dan masih mendominasi kita semuanya. Sehingga inilah yang diingatkan oleh bangsa, jangan sampai terjadi seperti itu. 4 hal itu boleh ada, tapi syaratnya itu harus diiringi dengan 2 amalan utama, yaitu zikir jahar dan zikir khafi, yang jumlahnya, kuantitasnya harus di atas rata-rata. Karena Bang Rasam menyampaikan kualitas daripada amaliyah kita, kualitas daripada amaliyah para pecinta kesucian jiwa adalah kuantitas daripada zikir jahar kita. Kuantitas daripada amal-amal soleh kita itu adalah kualitasnya. Jadi semakin banyak zikir jaharnya, jumlahnya makin tidak terhitung, itu menunjukkan kualitas daripada ingat kita kepada Allah itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Mudah-mudahan kita semuanya adalah murid-murid yang selalu dibimbing oleh guru kita, supaya jangan sampai kita semuanya lupa kepada Allah. Apa bahayanya kalau kita sampai lupa kepada Allah? Ini yang disampaikan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dikutip oleh Pengarang Ba'aos. Al-ghaflatu 'anillah asyaddu min dukhulin nar. Bahwa ghaflah, lalai kepada Allah itu asyaddu, lebih bahaya daripada masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa jangan sampai hati kita yang sudah ditanamkan dengan kalimat utama la ilaha illallah, yang di dalamnya ada Ismul Azam, itu kemudian tertutup oleh 4 hal tadi. Walaupun hati kita sudah ditalkin, kita sudah masuk ke dalam gerbongnya Pangsa Abah Aos, tapi kalau misalkan kemudian hati kita masih condong kepada 4 hal tadi, itu pertanda masih ada peperangan yang luar biasa dalam tubuh kita, dalam diri kita, sehingga kemudian kita harus segera memenangkan peperangan intern kita, perang dalam diri kita, melawan keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, perang untuk kemudian tidak lupa kepada Allah karena anak-anak kita, memerangi perut kita yang selalu mengajak makan dan minum dan bersenang-senang, dan kemudian menjaga hati kita, pikiran kita, supaya kemudian tidak panjang angan-angannya. Itu adalah racun yang kemudian harus dinetralkan dengan zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar yang banyak itu akan membantu khafi kita, akan membantu pikiran kita, akan mengembalikan fokus kita kepada jalan yang benar, kepada arah yang benar, sehingga kemudian zikir ini, zikir jahar, zikir khafi yang di atas rata-rata, itu akan meng-guide kita, akan membimbing kita supaya kita tidak lupa kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita terus melatih diri untuk melaksanakan suhbah sugro dan suhbah kubro. Kita suhbah kubro melaksanakan semua amaliyah yang dicontohkan oleh guru di luar kita bersama dengan guru. Suhbah sugro adalah kita bertemu tatap muka dengan guru kita.
Itu adalah dua hal yang menjadi salah satu upaya supaya kemudian hati kita terus terjaga, dibimbing oleh guru kita, dan kita semuanya terus menjadi murid-murid yang diingat oleh guru kita, murid-murid yang dibanggakan oleh guru kita, dan kita semuanya kembali kepada Allah bersama dengan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semuanya kekurangan dari saya, kebaikan dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bikaramati bangsa bawas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.